Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Holid MPD, Kepala SMA Negeri 2 Padang Cermin. SMA Negeri 2 Padang Cermin yang berdiri sejak tanggal 7 Agustus 2008 berkomitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Pesawaran. Didukung dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan memiliki dedikasi serta loyalitas yang tinggi sebanyak 61, maka SMA Negeri 2 Padang Cermin yakin mampu meluluskan peserta didik yang mampu bersaing di dunia global sebagai lulusan yang unggul dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Joko Purnomo SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Padang Cermin. Saya akan memaparkan kurikulum di SMA Negeri 2 Padang Cermin. Di SMA Negeri 2 Padang Cermin menerapkan kurikulum 2013 dan pada masa pandemi COVID-19, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang kompetensi dasarnya telah disederhanakan atau dengan menggunakan KD darurat. Adapun modal pelaksanaan pembelajaran layanan kepada peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun saya Vivian Agustina, SSMPD, Wakil Kepala SMA Negeri 2 Padang Cermin. SMA Negeri 2 Padang Cermin dengan visi unggul dan berkarakter memiliki program kesiswaan yang tujuan utamanya yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik dengan maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Program kesiswaan SMA Negeri 2 Padang Cermin antara lain yaitu 1. Pembinaan OSIS. Dalam pembinaan OSIS ini ada beberapa hal. 1. Perangkat OSIS, antara lain yaitu pembina OSIS, perwakilan kelas, pengurus OSIS, dan anggota OSIS. Adapun materi dalam pembinaan OSIS yaitu 1. Pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pembinaan budi luhur atau akhlak mulia. 3. Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. 4. Pembinaan prestasi akademik dan non-akademik. SMA Negeri 2 Padang Cermin memiliki 14 bidang ekstrakurikuler, yaitu 1. Pramuka, 2. Paskibra, 3. Rohis, 4. Seni vokal, 5. Seni tari, 6. Seni musik, 7. drum band, 8. Raya sastra, 9. English Sport, 10. Palamor remaja, 11. Pencaksilat, 12. karate, 13. futsal, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan Oktan Srianto selaku Wakil Kepala SMA Negeri 2 Padang Cermin di bidang sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang ada lab IPA, lab komputer, lab seni, ruang UKS, ruang bahasa. Berikut sarana dan prasarana untuk bermain seperti lapangan olahraga, lapangan upacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 2 Padang Cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Endang. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Syah Kuala. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kali ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa narasumber. Yang pertama, kepala sekolah, berikutnya rekan guru sesama kimia, dan rekan sejawat seperti guru matematika, guru biologi, dan sebagainya. Jadi kali ini saya akan mencoba wawancara narasumber tersebut. Mari kita lakukan, mari kita simak video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya di sini Fitri Endang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Syah Kuala. Di sini saya mendapat tugas dari dosen untuk wawancara tentang eksplorasi masalah. Nah, masalah yang saya ambil di sini, Bu, di sekolah ini itu yang pertama itu tentang siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu masalah yang disajikan oleh guru dalam diskusi. Jadi di dalam diskusi itu siswa kurang aktif. Yang saya angkat masalah yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua, model pembelajaran. Jadi di sekolah ini guru-guru di sini kebanyakan belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Jadi di sini saya akan mencoba wawancara Ibu, gimana menurut Ibu tentang masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Yang pertama, di sekolah ini menurut pengamatan saya peserta didik itu masih kurang aktif dalam diskusi, jadi kurang aktif, jadi tidak bisa atau belum bisa kurang optimal dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Gitu. Menurut Ibu, faktor-faktor apa kenapa peserta didik itu jadi belum bisa, belum optimal dalam memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran? Baik, kalau menurut saya sih, ini kan sebetulnya ada beberapa faktor ya kita bedakan ke dalam dua faktor internal ya, internal dan eksternal ya. Faktor internal itu pastinya itu dari siswa itu sendiri. Kita sering menemui ya Bu, ada siswa yang mungkin dia malas, kemudian dia kurang percaya diri. Jadi motivasi siswa itu juga mempengaruhi ya Bu ya? Sangat berpengaruh gitu. Karena memang dari dia dulu nih, kalau dia sudah termotivasi gitu kan, saya harus giat ini, saya harus rajin nih, gimana caranya saya bisa belajar, saya aktif, kemudian saya juga menyusuri seperti apa ininya dengan literasi gitu. Jadi dia harus rajin. Jadi motivasi ya Bu ya, motivasi peserta didik kurang gitu. Eksternalnya ya mungkin itu tadi, jadi fasilitas dan sarana dan prasarana juga. Kalau di sini sarana dan prasarana kan kita terkait dana ya Bu ya, jadi agak sulit untuk katakan beberapa Kemudian Bu, guru-guru di sini upaya apa untuk meningkatkan peserta didik itu supaya aktif gitu, aktif dalam diskusi, terus bisa mengoptimalkan dalam menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pelajaran kan sering guru-guru ngasih soalan gitu, maksudnya siswa bisa mengikutinya gitu ya. Apakah guru sudah mengupayakan gitu? Jadi upaya guru apa aja gitu? Ya, kalau yang saya lihat ya, kalau yang saya lihat, dan ini juga kita melihat kepada pembelajaran saat ini di AKU 21 itu kan memang harus mengacu ke 4 hal. Ada kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, kemudian kolaborasi. Jadi kita coba di setiap pembelajaran kita padukan kata itu, dimana kita bisa komunikasi dengan jadi dapat nih apa mereka juga komunikatif. Misalkan kita merangsang dengan pertanyaan kita memberikan pertanyaan dari yang mudah sampai yang sulit. Jadi siswa lebih aktif ya.
kemudian coba kita ajak mereka berdiskusi, jadi berkolaborasi. Mereka tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk berkelompok. Untuk sih caranya saya bisa berkolaborasi dalam satu kelompok ini, mempelajari ilmu baru, kemudian memecahkan ketika ada masalah di situ. Kemudian berpikir kreatif ya Bu ya. Jadi kreatif, mereka tuh bebas sebetulnya mau sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapat nih, sesuai dengan materi gitu. Jadi mendapatkan dari harus berpikir kreatif juga. Jadi jangan kayak sistem ceramah kita ini harus gini Nah, berarti harus ada ini model-model pembelajaran yang lain yang inovatif ya Bu ya. Inovatif tadi. Kemudian di situ semua nanti bisa membuat mereka berpikir kritis gitu. Jadi ya pembelajaran itu sangat membantu. Kemudian sudah ada solusi dari Bapak Ibu tentang masalah tersebut. Misalkan biar anak ini dapat memecahkan masalah itu, solusi Bapak Ibu itu apa? Dengan apa? Mungkin tadi ya Bu, salah satunya dengan model pembelajaran yang inovatif. Ternyata memang kita IT pun penting. Oh iya. Jadi coba anak itu kan nggak hanya berpikir dan berbicara, tapi juga bisa mengaplikasikan ke misalkan buat apalagi sekarang ya Bu, namanya sekarang pasti anak-anak pegang gawai ya Bu ya. Benar. Jadi kita bagi mereka ke beberapa kelompok, kemudian mereka harus bisa mempresentasikan sesuai dengan materi diskusi gitu kan. Mereka membuat bahan PowerPoint-nya, itu mereka sudah berpikir nih kreativitasnya gitu. Kemudian dia bisa menghasilkan atau mempresentasikan di depan. Jadi kita juga bisa memanfaatkan dari gawai anak tersebut ya Bu, tidak digunakan untuk hanya sekedar main game. Betul. Jadi bisa digunakan dalam proses ya, jadi tahu mereka yang edukatif itu yang harus ditambahkan. Jadi IT juga penting di sini ya Bu ya. Kemudian siswa di sini kan ada beberapa guru yang sudah melaksanakan model pembelajaran yang inovatif. Gimana ini apa ya? Antusiasme siswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan di kelas itu. Ya, sejauh ini sih mereka sangat menerima dengan positif. Jadi lebih aktif ya kan, lebih memotivasi mereka benar-benar belajar yang di era sekarang ya. Kita harus aktif gitu. Jadi kalau kita menggunakan model pembelajaran yang inovatif, siswa itu lebih senang ya Bu ya, lebih semangat, lebih termotivasi. Ya, motivasi karena banyak pengalaman mereka. Kemudian selanjutnya menurut Bapak Ibu penyebab gini, kenapa guru-guru di sini apa ya belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif? Tadi saya pernah menyinggung masalah IT. Oh iya. Jadi guru-guru di sini ada yang nggak banyak sih ya. Ada yang usianya apa ya sudah sepuh gitu kan. Itu mungkin ada kesulitan di dalam penguasaan IT gitu. Sehingga itu menjadi salah satu penghambat. Kemudian ada program-program nggak Bu dari sekolah misalkan supaya guru-guru ini dapat menggunakan model pembelajaran inovatif? Contohnya misalkan ada yang workshop gitu. Ada banyak. Jadi kepala sekolah kan memang sudah mengadakan beberapa program yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu guru gitu pembelajarannya itu ya. Jadi kita sudah ada program, jadi kita buat kayak IHP di sekolah khusus untuk guru-guru kita menghadirkan narasumber yang kecil lah, narasumber yang bagus lah gitu. Jadi salah satu untuk meningkatkan mutu guru itu dengan mengadakan workshop atau IHP.
ini kan ada beberapa guru di sini yang belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Mungkin ada solusi Bu untuk guru-guru tersebut supaya menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Kalau yang dulu kan contohnya ceramah itu ya Bu ya, model yang konvensional itu dulu. Mungkin ada upaya dari Bapak Ibu guru untuk merubah apa ya, model pembelajaran yang selama ini dia pakai gitu. Nah, yang selama ini itu tadi salah satunya dengan workshop kan untuk proses ya Bu ya, pelan-pelan gitu kan, akhirnya gimana kita pengennya sembuh ya seluruh guru, tapi kan memang harus ada proses gitu. Jadi diharapkan ya kita kan maksimal nanti ya pembelajaran inovatif dapat terlaksana di sekolah kita seperti itu. Terus satu lagi Bu, tentang penggunaan masalah penerapan ini kemampuan peserta didik dalam menjawab soal-soal hot. Apakah guru-guru di sini sudah menerapkan soal-soal hot? Sudah ya, dan ya kita kan memang istilahnya kayak penunjuk kita, jadi kita butuh yang Proses ya Bu ya? ya butuh yang lolos dulu gitu kan, yang lolos dulu nanti baru ke hotsnya. Tentunya dengan pemberian materi itu ya tingkatnya juga harus jadi sesuai gitu, seimbang. Karena ketika kita pembelajaran yang biasa saja, tapi ketika nanti diterapkan hots nanti kaget gitu kan, jadi harus seimbang. Jadi menurut Ibu, kenapa peserta didik itu dalam mengerjakan atau menjawab soal-soal itu kurang gitu loh, kurang itu? Kenapa Bu? Nah itu biasanya mereka literasi ya, kurang banyak latihan-latihan ya Bu ya? Latihan, apalagi saat ini kan mereka terkadang dengan gadget itu yang main game, yang menggunakan TikTok, jadi tidak edukatif, bahkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi gadget itu kurang dimanfaatkan memang. Ya. Apa solusinya jika penggunaan soal ini di sekolah ini rendah gitu Bu? Jadi penerapan soal hot di sekolah ini rendah. Misalkan ya itu ya salah satunya tadi ya Bu ya, dengan banyak latihan, kemudian guru-gurunya mungkin dikasih semacam workshop tentang Ya, soal-soal hot ya Bu ya. soal itu juga ada. Sementara seperti itu Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah ini maju seperti motonya unggul dan berkarakter. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini izinkan saya di sini sedang menjalankan kuliah BPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2, Pak. Di sini kami mendapat tugas untuk wawancara kepala sekolah mengenai masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Jadi kita akan mengeksplor masalah apa dan solusinya apa. Ya, siap. Kamu Pak?
menurut Bapak masalah-masalah apa yang muncul yang ada di sekolah ini? Terkait dengan masalah-masalah yang muncul di sekolah ini, pertama terkait dengan masalah pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran kita, beberapa yang kita amati dalam kurun waktu setelah kita mengalami masa pembelajaran normal maupun masa pandemi kemarin, pertama untuk siswa ini memang beberapa hal terkait aktivitas belajar menurun terkait dengan intensitas pertemuan antara guru dengan siswa yang tatap muka itu berkurang karena masa pandemi, sehingga pertama motivasi anak itu ketika belajar tatap muka ini menurun ya, karena dia akhirnya mengalami masalah penyesuaian diri ya, dari tadinya daring agak nyaman, udah nyaman dengan daring, tiba-tiba tatap muka ini juga ada penyesuaian, siswa mengalami masalah penyesuaian antara online daring dengan offline tatap muka. Itu dari siswa, termasuk juga dari guru itu, karena guru juga ketika sudah masuk ke kelas ini, beberapa yang dilakukan guru ini untuk harus memotivasi anak lagi gitu, supaya anak ini mengalami semangat belajar lagi gitu. Karena memang agak turun ya, beberapa kasus close learning itu terjadi lah di kita. Artinya banyak juga siswa yang mungkin mengalami downgrade ya dalam hal kemampuan belajar dia gitu. Jadi diharapkan guru dapat membangkitkan atau meningkatkan motivasi peserta didik ya Pak ya? Iya, jadi awal-awal ini kita harus betul-betul membangkitkan semangat peserta didik supaya dia pulih lagi semangatnya seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi gitu. Itu yang problem yang. Selain motivasi Pak, mungkin bagaimana keterlaksanaan pembelajaran yang inovatif Pak? Model-model pembelajaran inovatif itu bagaimana Pak? Jadi semenjak diterapkan kurikulum 2013 sampai dengan saat ini kita masih menggunakan kurikulum 13. Pembelajaran inovatif ini memang sudah kita galakkan gitu. Akan tetapi memang implementasinya di lapangan tidak semua guru selalu atau aktif menggunakan pembelajaran yang inovatif gitu. Misalnya menggunakan PBL, project, kemudian menggunakan model-model cooperative learning itu belum semua guru menerapkan ini, sehingga beberapa yang belum ya Pak? Ya, masih baru beberapa yang terapkan. Oh, baru yang beberapa. Berarti banyak yang belumnya ya Pak? Banyak yang belum. Berarti ini merupakan salah satu masalah juga di sekolah ini Pak ya? Oh iya, karena ketika desain pembelajaran di kelas itu sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk kreatif, berpikir kritis, kemudian melakukan sebuah inovatif, tentu desain ini akan memberikan kesempatan pada anak, sehingga anak itu ya akan dengan sendirinya mengikuti desain guru, sehingga dia belajar kreatif, belajar problem solving, belajar inovatif gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi memang di sini masih diperlukan desain pembelajaran yang harus diimplementasikan oleh guru yang inovatif gitu. Mungkin dengan pembelajaran inovatif dapat berkaitan dengan tadi Pak, motivasi ya. Jadi pembelajaran inovatif dapat meningkatkan motivasi, mungkin dengan kita mau melakukan pembelajaran inovatif dengan model-model yang kreatif, siswa peserta didik mungkin lebih tertarik, lebih termotivasi untuk belajar, Pak ya. Ya, jadi situlah pentingnya desain ya. Jadi kalau guru itu sudah memberikan sebuah sajian pembelajaran yang menarik, entah itu dikemas dalam model pembelajaran problem solving, pembelajaran project based learning, kemudian pembelajaran problem based learning gitu. Artinya anak-anak ini akan dengan sendirinya tumbuh motivasi untuk tertantang ya, dengan bagaimana menjawab permasalahan yang disajikan guru. Tentu itu sangat penting sekali ya untuk desain pembelajaran. Mungkin ini Kak, satu lagi, apa penyebab guru belum optimal dalam melaksanakan model pembelajaran inovatif yang tadi? Pertama adalah masalah pengetahuan guru terkait dengan bagaimana menerapkan itu. Yang kedua adalah bagaimana kemauan guru untuk mendesain model pembelajaran
yang ketiga juga bagaimana dukungan sekolah. Jadi Sarana dan prasarana. sarana. Jadi pertama adalah pengetahuan guru menguasai nggak model itu berpengaruh gitu. Kemudian yang kedua, mau nggak membuat model untuk diterapkan di kelas. Yang ketiga memang dukungan sekolah gitu. Ya sampai saat ini memang baru beberapa ya. Artinya memang support kita support dari sekolah support, tetapi kalau pengetahuan guru terkait dengan bagaimana model itu mau diterapkan di sekolah, model-model pembelajaran yang inovatif guru nggak punya, ya ini juga jadi masalah. Mungkin ada diterapkannya IHT mungkin apa ya, pembelajaran mungkin salah satu upaya mungkin untuk IHT tentang model-model pembelajaran di sekolah ini kan. Saya pernah mengikuti Pak di sekolah ini ya Pak, IHT tentang model-model pembelajaran mungkin dengan guru mengikuti workshop IHT itu. Iya. Apa? Jadi sebenarnya kita sudah lakukan beberapa upaya untuk bagaimana guru mengubah cara mereka mengajar, cara menerapkan model-model dengan kita mengundang narasumber melalui kegiatan workshop atau IHT. Ya beberapa model pembelajaran, model seperti model STEM, model IHT terkait dengan model-model pembelajaran inovatif itu memang sudah kita coba, tetapi ya memang sudah ada yang mencoba dan alhamdulillah respon bagus, tetapi memang belum semua. Memang di sini masih perlu digalakkan lagi lah intinya untuk bagaimana menerapkan model-model pembelajaran inovatif ini, karena persentase yang menerapkan masih kecil kan gitu. Dan juga kita kalau ada undangan di MGMP kan tingkat kota, tingkat provinsi, kita juga kirim kan untuk Itu salah satu upaya untuk salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menguasai model supaya dia lebih inovatif dalam mengajar. Ya kita kirim mereka ke IHT yang diselenggarakan oleh GMP, oleh dinas. Bahkan kita juga selalu menghimbau dan meminta pada guru untuk ikut-ikut dalam webinar kan, ya, online ya Pak? Online, apalagi masa pandemi kemarin luar biasa banyaknya. Alhamdulillah ya sudah ada yang ikutin walaupun belum semua. Dan memang di sini masalah kita gitu, karena belum semua. Model pembelajaran apa saja Pak yang sudah diterapkan oleh guru-guru di sini Pak, yang Bapak tahu? Ya, model pembelajaran yang diterapkan di sekolah kita ini dominan masih bersifat klasikal. Artinya dominan berarti ya kalau bisa dipresentasikan masih 70-30 lah. Artinya kita masih punya PR banyak, 70% itu masih yang belum itu. Yang sudah ada gitu, tetapi sudah ada yang menerapkan model pembelajaran project based learning. Sudah ya Pak ya. Tapi persentasenya kecil, baru 1-2 guru gitu kan. Kemudian kalau yang sempat kemarin kita ikutin kan model yang terbaru itu STEM ya, dengan model EDP ya. EDP. Udah ada yang nerapin ya Pak ya? Nah, EDP sudah ada karena itu lebih ke berbasis project sebenarnya EDP itu, sehingga mereka ya saya lihat antusias anak bagus. Mungkin dengan ini Pak, program supervisi Bapak jadikan supervisi Bapak tahu jadikan guru-guru udah menerapkan model pembelajaran apa saja gitu Pak. Oh iya, jadi dari supervisi yang saya lakukan di pekan 1-2 semester ini ya di bulan ini memang saya bisa mendapatkan gambaran bahwa tadi beberapa guru masih menyelenggarakan pembelajaran yang masih berbasis klasikal, berbantuan media tapi masih klasikal, dominan metode drama. Walaupun drama itu tidak jelek, tetapi memang ada beberapa materi yang harus tetap drama loh Pak. Iya. Nggak bisa. Yang penting siswa itu diberi kesempatan untuk juga mengungkapkan pendapat atau dia ikut dalam pembelajarannya gitu. Menurut Bapak, pendapat Bapak nih tentang model pembelajaran based learning, PBL dan PJBL gimana Pak? Jadi yang menjadi karakter sebenarnya kurikulum 2013 itu adalah diarahkan pada pembelajaran saintifik ya. Pembelajaran saintifik ini ya model pembelajaran yang cocok ya yang Ibu sebutkan PBL dan ini PJBL, PJBL. Dan ini sudah lama, hanya kita sekarang tuh perlu bagaimana memotivasi lagi guru supaya pembelajaran problem based learning ini bisa menjadi alternatif utama untuk menyuguhkan pembelajaran kepada anak, sehingga anak itu ya dia belajar untuk
menghadapi masalah dan menemukan solusi. Yang kedua, PJBL ini luar biasa, terutama pelajaran-pelajaran yang sifatnya menghasilkan produk besar ya. Project ini tentu butuh pemikiran dan persiapan yang cukup ya untuk program learning ini. Makanya guru-guru ketika dia menerapkan project, saya punya keyakinan bahwa anak pasti tertarik, termotivasi dan punya kreatif yang tinggi. Ada memori tersendiri Pak. Iya. Ada. Jadi mereka pernah kita terapkan yang EGP kemarin kan, dia membuat motor listrik, buat barang-barang sederhana, walaupun itu hasil kreatif mereka kan, sehingga anak-anak ini ketika guru menerapkan model salah satu dari project based atau program based ini, tentu anak-anak pasti itu lebih semangat belajarnya, sehingga motivasi tadi meningkat kan semangat. Tapi selain dengan PBL dan PJBL masih banyak model-model lain ya Pak ya? Banyak. Ada cooperative learning, ada number head together ya, itu yang sifatnya tentunya untuk pelajaran-pelajaran yang non eksak ya kan, untuk pelajaran sejarah, pelajaran PKE itu harus punya kreatif sehingga anak ini punya apa ya, motivasi dan keterlibatan yang lebih ya. Jadi nggak dominan di guru ceramah, tapi anak juga lebih banyak terlibat kalau menggunakan model-model pembelajaran yang tadi disebutkan. Kemudian Pak, satu lagi tentang masalah kemampuan anak untuk memasakkan solusi dalam pembelajaran. Jadi di sini siswa itu kadang kurang aktif Pak dalam diskusi. Ya. Ini terlihat ketika saya supervisi memang. Iya Pak. Jadi ketika guru itu meminta siswa untuk berkelompok dalam sebuah kelompok kecil, sehingga dalam satu kelas itu terbentuk kelompok kecil sekitar 6-7 kelompok, kemudian diberikan sebuah problem untuk didiskusikan. Masalah Ya. itu Ternyata memang tidak semua kelompok ini dan anggota kelompok ini aktif ya dalam diskusi ini. Artinya ini kelihatan nih bahwa kemampuan anak ini dalam berdiskusi ini, dalam menawarkan solusi ini masih belum terlatih gini. Nah, jadi memang ini perlu diajari bagaimana sebuah masalah dipecahkan melalui sebuah kelompok-kelompok kecil tadi. Jadi ini tentu harus ada dong peran guru untuk melatih itu. Dan kalau guru selalu beberapa kali lah menerapkan model pembelajaran problem based learning ini, otomatis kemampuan anak terasa sehingga nanti dia terbiasa ya, bahkan dia akan sangat antusias ketika dia diajak berdiskusi. Nah, dia ingin seperti solusi gitu. Itu salah satu faktornya tadi, mungkin guru kurang inovatif kali Pak ya dalam diskusi itu. Bagaimana Pak? Faktornya memang karena model ini ya jarang diterapkan gitu. Kurang terbiasa ya Pak. Karena selama ini ceramah siswa cenderung terima. Sehingga harapannya ketika ini anak dilatih untuk berbicara, dilatih untuk menjawab, lama-lama mungkin penerapan model yang pertama belum terlihat, tapi kedua ataupun ketiga saya yakin mereka. Makanya ini butuh dimotivasi supaya guru bisa mencoba model ini, PBL. Terus apa Pak solusi dari Bapak sebagai kepala sekolah agar siswa-siswa ini termotivasi gitu dalam pembelajaran, terus dapat menyelesaikan masalah pada proses pembelajaran itu? Nah, solusinya apa? Jadi untuk solusi bagaimana mengatasi masalah tadi ya, jadi bagaimana itu kok bisa punya kemampuan memecahkan masalah, itu pertama adalah kita adakan pelatihan untuk guru tentunya, pelatihan untuk guru khusus untuk mendesain model pembelajaran yang sifatnya inovatif, khususnya PBL, problem based learning kan gitu. Sehingga ketika guru sudah menguasai kemudian diterapkan, maka anak dengan sendirinya akan terlatih untuk menyelesaikan masalah. Sehingga nanti ya motivasi anak, saya yakin setelah gurunya menerapkan model PBL ini, maka kreatif anak, kemampuan berpikir anak, menawarkan solusi dari anak itu akan tumbuh berkembang dan ini akan bagus. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam agenda ya Pak, agenda sekolah ya, atau saya masukkan agenda workshop di sekolah terkait dengan model penilaian maupun perkembangan
kurikulum itu sebenarnya saya masukkan Ada selalu agendanya Pak ya? ada agendanya di RS setiap awal semester, ganjil dan awal semester 6. Nah, Berarti sudah diagendakan ya Pak ya? sudah kita kan. Dan Pak, tentang soal host. Nah, jadi peserta didik di sini itu kebanyakan Pak, rata-rata itu masih rendah dalam penerapan dalam menjawab soal-soal host Pak. Jadi kemampuan peserta didik itu masih rendah dalam menjawab soal-soal host itu Pak. Menurut Bapak faktor-faktor apa Pak yang menyebabkan itu? Pertama, bahwa kenapa siswa itu tidak mampu menjawab soal yang levelnya itu C4 ke atas ya, hot gitu kan, higher order thinking skill itu artinya ini terkait dengan proses pembelajaran yang guru sajikan. Ini balik lagi ke model pembelajaran ya Pak ya? Kalau model pembelajarannya sudah hot gitu, maka siswa akan juga mampu menjawab soal hot. Contohnya itu. Jadi kalau model pembelajaran yang diterapkan guru itu masih berbasis klasikal, masih belum mengajak anak berpikir kritis, pembelajaran yang hot itu seperti apa, guru belum paham, maka kalau diberikan soal hot otomatis nggak akan mampu. Jadi faktor pertama adalah karena guru juga harus menerapkan model pembelajaran yang hot. Yang kedua ini siswa tidak terlatih kurang latihan menjawab soal-soal iya soal. Jadi guru juga menyajikannya soalnya itu bukan soal hot. Jadi ketika soal hot itu kan harus dilatih kan gitu, karena jawabannya itu harus melibatkan kemampuan berpikir kritis dia gitu. Jadi itu pentingnya guru punya kemampuan untuk bisa menjawab soal hot, membuat soal hot yang levelnya sudah analisis ke atas ya, cepat ke atas. Jadi model yang diterapkan itu apakah model hot atau belum? Kalau dia pakai project based learning ataupun problem based learning pasti sudah hot gitu. Tapi kalau belum ya itu biasa. Karena kan PBL itu masalah ya. Iya, melibatkan kemampuan anak untuk berpikir kritis. Yang kedua soalnya juga gitu. Karena banyak latihan. Iya, kalau anak itu selalu disajikan soal yang tidak hot, soal yang sulit tapi tidak hot ya kan, hot itu nggak harus sulit tapi melibatkan dengan berpikir tinggi tadi gitu. Nah ini perlu terus sekali gitu. Saya juga sering menjumpai waktu supervisi itu gini, contoh misal saya sebetulnya pelajaran fisika ya. Jelas KD-nya itu analisis gitu ya, tapi dia begitu kita cek pas pas begitu latihan atau dia hadapkan untuk dipecahkan, ternyata soalnya masih di level di bawahnya gitu. Jadi anak itu nilainya sudah kita kasih nilai bagus 100, ternyata dia belum tercapai KD karena tadi belum hot tadi. Itu diuji dengan soal hot ternyata nggak mampu. Nah itu contoh guru kurang mampu menyajikan soal hot. Mengapa Pak? Mengapa guru-guru kurang mampu menyajikan soal-soal hot itu Pak? Nah terus terang ini untuk penguasaan guru dalam di pelatihan soal hot ini memang belum. Kita sudah pernah ngelatih baru 1 kali gitu. Akhirnya masih perlu diagendakan ulang ini untuk penyusunan soal hot ini ya. Berarti untuk kedepannya ada agenda untuk perancangan soal-soal hot. Iya, jadi berlatih guru untuk membuat soal yang levelnya sudah cepat ke atas. Tapi kalau udah guru menyajikan soal hot, otomatis peserta didik akan terbiasa menyelesaikan soal-soal hot sehingga dia akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal itu ya Pak ya. Ya catatannya tapi tadi nggak bisa langsung soal pembelajaran dulu ya Pak ya. Soalnya baru anak pasti bisa. Jadi pembelajaran harus yang hot ini otomatis yang direkomendasikan ya problem learning, kemudian discovery learning, kemudian project based learning dan itu kalau sudah diterapkan dia diberi soal yang levelnya sudah hot pasti anak bisa membacakan soal. Nah, jadi berangkai lah itu ya. Saling berkesinambungan, saling berkaitan ya Pak ya. Supportnya harus dari sana asal. Mungkin itu aja Pak. Saya dari sini. Mudah-mudahan sekolah ini maju seperti misi-misinya unggul dan berkarakter, menghasilkan peserta didik yang unggul dan berkarakter juga seperti misi-misi sekolah kita. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sekolah kita maju terus. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Mudah-mudahan kegiatan untuk mata kuliah ini bisa diikuti dengan baik dan menghasilkan yang terbaik untuk juga hasil yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mahasiswa PPG dan Jabatan Universitas Syahkuala sedang mendapat tugas nih untuk wawancara sama guru kimia. Kita kan sesama guru kimia nih. Jadi gimana? Kita sama-sama sharing lah. Jadi masalah apa yang kita hadapi? Maksudnya yang masalah apa yang Ibu hadapi selama mengajar kimia? Setelah beberapa lama ini ya Bu ya, saya mengajar, mungkin yang paling terlihat itu adalah motivasi belajar siswa Bu. Untuk di sekolah kita ya Bu ya. Motivasi ya? mereka itu sangat rendah Bu. Motivasinya sangat rendah. Iya. Minat belajarnya rendah. Sama sih gitu. Selain motivasi Bu, Selain motivasi mungkin mereka, misal kita adakan diskusi ya Bu ya. Mereka itu tidak aktif gitu Bu. Keinginan kita kan kalau ada diskusi mengalir ya Bu ya, terjadi komunikasi baik antar kelompok atau antara siswa dengan guru, tapi biasanya anak-anak itu malah menjadi pasif, kemudian ngobrol, ada yang membahas masalah lain dengan temannya. jadi kurang aktif ya. Padahal di diskusi itu disajikan oleh guru ya, Iya. memecahkan suatu masalah ya. Ya, misalnya begitu. Berarti siswanya kurang aktif dalam Iya. diskusi, kemudian dalam memecahkan masalah itu yang disajikan oleh guru itu kurang ini ya Bu ya. Belum optimal lah intinya. Iya, Ya. iya, betul Bu. Terus menurut Ibu apa lagi Bu yang selain itu? Menjadi masalah ya Bu ya. Yang menjadi masalah anak-anak mungkin sering bosan ya Bu ya. Iya, kurang tertarik dengan pelajaran kimia. Pelajaran kimia dianggap sulit, Kemudian mereka juga kurang tertarik iya, gitu ya. kurang tertarik, jadi kurang mau belajar. Kemudian dari faktor gurunya, rekan-rekan kita nih, bagaimana? Ya memang di lain pihak ya Bu ya, mungkin anak-anak bosan itu mungkin dari gurunya juga ya Bu ya, kurang menarik cara mengajarnya bisa jadi ya Bu ya. Kemudian karena kurang menarik jadi anak-anak jadi bosan. Terus monoton, metode pembelajarannya Masih yang konvensional, iya, ceramah masih gitu ya. konvensional, ceramah. Bayangkan kalau setiap minggu seperti itu, mungkin anak-anak juga lama-kelamaan akan bosan. Berarti model pembelajarannya yang kurang inovatif Iya. ya. Mungkin ada beberapa guru sih, 1-2 yang udah menerapkan. Iya. Tapi kebanyakan model pembelajaran yang kita sajikan ke Iya. anak itu kurang inovatif, Iya. sehingga motivasi belajar siswa udah kurang. Kemudian nggak tertarik sama kimia. Iya. Kemudian It's time to have second reading. Saatnya istirahat kedua. kemudian upaya apa saja buat Ibu untuk meningkatkan masalah menyelesaikan atau menutupi atau menyelesaikan masalah itu, upaya-upaya yang sudah dilakukan Iya. biar motivasinya naik, kemudian minat belajarnya naik. Jadi kalau sekarang ini masih memulai ya Bu ya. Jadi mulai mencoba menggunakan model-model pembelajaran yang baru begitu Bu. Jadi setiap minggunya kalau bisa model atau metodenya itu beda-beda. Biar nggak Jadi, bosen ya, iya, peserta biar anaknya didiknya. tidak bosen. Begitu Bu, salah satu caranya. Berarti salah satunya dengan menerapkan model-model pembelajaran yang Inovatif. Mungkin ada upaya-upaya dari sekolah yang sudah dilakukan supaya guru-guru kita menggunakan model pembelajaran inovatif. Ya, sebetulnya kami itu sering mengadakan workshop ya Bu ya di sekolah. Jadi misalnya kemarin itu ada workshop model pembelajaran STEAM seperti itu ya Bu ya. Berarti Jadi sudah ada upaya dari iya, sekolah ini ya. Iya, sehingga gurunya juga punya pengetahuan tentang model-model pembelajaran inovatif. Nah, kan tadi Ibu sebutkan di dalam diskusi siswa kita kurang aktif. Iya. Salah satu solusinya tadi dengan menggunakan model pembelajaran yang Pembelajarannya. inovatif. Iya. Terus tentang soal hot itu, Iya. kan berdasarkan pengamatan saya nih, peserta didik di sini dia itu rendah dalam menyelesaikan soal-soal yang hot.
mengalami seperti itu nggak? Iya Bu, jadi kadang kalau dari satu jenjang misal ada 5 kelas, mungkin hanya satu kelas yang bisa. Kelas pun itu nggak semuanya. Iya, satu kelas itu pun mungkin hanya 2-5 orang Bu yang bisa kita berikan soal hot gitu. Mungkin kalau yang lainnya nggak bisa mengikuti, istilahnya dia hanya bisa menyelesaikan soal-soal reguler saja gitu. Menurut Ibu faktor-faktor apa ya Bu yang menyebabkan siswa tersebut kurang atau masih rendah lah dalam menyelesaikan soal-soal? Mungkin karena pertama mereka mungkin jarang ya Bu ya diberikan soal-soal kurang latihan lah ya. Iya, kurang latihan. Jadi nggak berpengalaman ini maksudnya soalnya apa begitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua mungkin dari proses pembelajarannya juga ya, kita tidak melatihkan untuk yang hot. Jadi kalau kita berikan soal hot, mereka belum bisa mencapai itu. Mungkin dari gurunya mungkin gimana? Ya harusnya kita sudah mulai melatihkan ya di kelas dari itu. gurunya, dari kita sendiri mungkin belum banyak memberikan ke anak itu soal-soal hot. Jadi siswanya atau peserta didiknya kurang lah. Iya, jadi tidak terbiasa melihat soal-soal hot. Oke, apa lagi ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah Baik ya. Jadi di sini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2. Di sini saya dapat tugas Bu Indah untuk mewawancarai narasumber. Ya ini kita kan sesama rekan guru kimia ya Bu Indah. Jadi saya di sini mendapat tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai rekan kerja sesama guru kimia di sekolah kita ini. Jadi gini Bu Indah, di sekolah ini kan pasti banyak masalah ya Bu Indah terkait dengan peserta didik, guru, dengan sarana dan prasarana. Menurut Bu Indah nih, masalah yang menonjol nih pada pembelajaran yang Bu Indah lalui lah. Jadi pada proses pembelajaran, masalah apa yang Bu Indah rasakan? Pertama itu pasti yang terasa sekali ya Bu ya, ketika saya di kelas itu anak-anak memang kurang minat belajarnya. Motivasi Iya, ya? motivasi belajarnya itu kurang. Kemudian mereka mungkin di awal itu sudah terdoktrin kimia itu susah ya Bu ya. Oh iya benar. Jadi kita belum memberikan materi, istilahnya kita belum mulai pembelajaran, mereka itu udah berpikir jauh, oh kimia itu susah. Jadi udah ada mindset sendiri. Iya, mindsetnya udah dari awal susah ini kan. Jadi mau pelajaran semudah apapun tuh mereka jadinya motivasinya kurang. Karena motivasinya belajar apa sih? Kimia ini buat apa sih? Gitu ya Bu ya. Iya. Padahal kimia itu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting Bu. Iya. Mereka itu mungkin belum tahu ya apa gunanya. Benar-benar. Jadi itu satu motivasi ya Bu ya. Motivasi dari peserta didik itu bisa dibilang masih rendah karena mereka beranggapan bahwa pelajaran kimia itu susah. Selain motivasi Bu, ya mungkin tadinya sudah tersinggung ya Bu ya, mungkin mereka karena tidak tahu manfaatnya ya, jadi mereka mungkin ngapain belajar kimia, sepertinya tidak penting begitu ya Bu ya. Padahal ya itu kata Ibu tadi, kimia itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Menurut menurut Bu Indah nih, model pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru-guru di sekolah ini bagaimana?
Kalau menurut pengamatan saya, memang ada yang bervariasi ya Bu ya. Mungkin itu sudah diterapkan beberapa orang. Hanya beberapa ya? Iya, tapi ada juga mungkin kebanyakan yang masih menggunakan konvensional Bu, metodenya, metode ceramah, terus mungkin mencatat, begitu Bu. Jadi memang Kurang optimal ya? kurang optimal lah guru ini dalam Menggunakan iya metode yang metode pembelajaran yang menarik begitu. jadi juga itu menunjang ke ini loh tadi motivasi juga Bu. Iya, Jadi mungkin bisa jadi ya Bu ya. Karena metodenya kurang menarik, jadi motivasi peserta didik juga kurang. Iya. Iya. Salah satu juga penyebab motivasi ini ya. Terus pembelajaran. Bu Indah sendiri udah melakukan pembelajaran apa aja di pembelajaran gini contohnya? Yang pernah Ibu lakukan? Pernah juga ya buat proyek juga pernah Bu. PJPL pernah Bu? Iya. Jadi nanti minta tolong bantuannya lah kalau saya nanti ya, Bu, PPL. ya, kita sesama kimia ya Bu Iya. harus saling membantu. Selain Sharing. PJPL, Mungkin ya discovery discovery learning, PPL ya Bu. Tapi mungkin karena kita belum terbiasa ya Bu ya. Jadi kadang itu menggunakan satu model untuk menemukan satu konsep itu sampai berhari-hari loh Bu. Butuhin waktu yang lebih lama. Padahal kalau kita menggunakan model yang inovatif itu sangat menarik ya. Iya. Siswa jadi mungkin motivasinya akan tambah. Iya. Ya mungkin salah satunya ya itu karena kalau guru itu kurang optimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Jadi ada upaya nggak sih Bu dari sekolah ini supaya guru-guru itu termotivasi menggunakan model pembelajaran yang inovatif? Sebetulnya dari sekolah sudah ada upaya ya Bu, seperti mengundang narasumber dari luar. Nah, kita mengadakan workshop mengenai model-model pembelajaran. Misalnya kami pernah workshop itu mempelajari model pembelajaran STEAM. Oh iya waktu itu ya Bu ya kita iya, pernah ikut dengan Iya, jadi itu lumayan ini ya Bu, memberikan wawasan kita. Jadi punya ide baru ini gimana ngajarnya biar lebih menarik gitu kan, biar lebih variatif lah, biar anak-anak tidak bosan. Itu ya salah satunya ya diadakan workshop di Iya, HP. iya. Oh, mungkin webinar yang online juga sering diikuti Iya, ya, iya benar. webinar. Kemudian sekarang kan banyak Bu itu webinar online itu. Iya, mungkin itu sih Bu ya. Kita sebagai guru juga ternyata harus terus belajar Iya, ya Bu ya. betul. Jadi biar mengikuti perkembangan zaman. Kemudian terkait masalah kesulitan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah di dalam pembelajaran Ibu Indah. Ya. Menurut Bu Indah itu bagaimana? Memang anak-anak kita ini masih sulit Bu. Mungkin gara-gara itu ya Bu, tadi faktor pertamanya kami sebagai guru juga jarang menggunakan model-model pembelajaran yang menuntut siswa atau membelajarkan siswa bagaimana memecahkan suatu masalah begitu. Iya, jadi mereka itu terbiasa didoktrin atau menurut buku begitu lah Bu. Jadi keterampilan berpikirnya itu masih kurang gitu Bu. Jadi masih textbook. Kemudian harusnya kan kalau kita belajar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau ini belum bisa sampai tahap itu. Jadi siswa masih kurang optimal ya Iya. dalam memecahkan suatu masalah di Iya. dalam proses pembelajaran. Iya. Pernah Ibu alami di dalam proses pembelajaran? Iya, pernah Bu. Terus upaya Ibu apa ya siswa itu dapat? Memang kita sebagai pendidikan ya Bu tidak boleh kan langsung memberikan jawaban begini. Harus kita tuntun lah. Iya, harus kita tuntun, istilahnya mungkin pakai pertanyaan-pertanyaan pemicu begitu. Nah, iya itu. Ya, tapi mungkin kadang kita juga menemui kesulitan sudah diberikan pertanyaan pemicu tapi anak tidak terpicu-picu begitu ya Bu ya. Memang karena kemampuan setiap anak juga beda-beda, ya terkadang di satu kelas bisa cepat, kadang juga ada yang sedikit lambat gitu. Jadi kita juga harus sabar, terus sambil mencari lah Bu solusinya gimana. Pertanyaan apa lagi nih yang harus saya tanyakan agar mereka dapat solusi gitu. Kemudian ini Bu, itu tadi ya tentang masalah yang peserta didik belum optimal dalam memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir masalah soal gimana Bu menurut Ibu tentang
kemampuan peserta didik kita dalam menyelesaikan soal yang hot, order thinking skill. Iya, memang kalau untuk pertanyaan-pertanyaan hot masih kurang ya Bu ya. Karena guru juga mungkin jarang melatih. Terkadang kan kita terburu-buru waktu ya Bu ya. Jadi soal latihan biasa aja gitu ya. Soal latihan biasa itu aja kadang masih kurang ya Bu waktu kita ya untuk menyelesaikan KD-KD yang sudah harusnya kita ajarkan di semester ini begitu. Jadi kadang waktunya itu tidak cukup untuk kita melatihkan HOTS. Jadi memang anak-anak kalau diberikan HOTS itu agak susah Bu. Intinya kurang latihan soal HOTS. Berarti dari pihak gurunya juga gimana Bu? Mungkin jarang ya Bu ya memberikan latihan soal HOTS. Kayak saya sendiri saya jarang untuk memberikan soal sama HOTS. ini. Iya Bu. Jadi itu ya beberapa masalah yang kita hadapi di sekolah ini. Iya. Ya, mungkin kita sesama guru kimia kita saling bahu membahu untuk apa ya, menjadikan peserta didik kita nanti supaya lebih baik, mengantarkan peserta didik kita ke jenjang berikutnya. Ya, itu aja. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sukses selalu. Amin. Semangat ya Bu ya PPG-nya. Mohon bantuannya. Berapa menit? Ya, demikianlah hasil wawancara dengan 3 narasumber. Alhamdulillah sudah terlaksana. Narasumber yang kami wawancarai, yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua itu rekan guru sesama guru kimia, dan yang ketiga itu sesama rekan sejawat guru matematika. Kemudian dari hasil wawancara tersebut tadi itu disimpulkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di sekolah ini, yang pertama itu tentang kurangnya guru-guru dalam menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Dalam artian guru belum optimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang pertama. Yang kedua, masih rendahnya motivasi belajar siswa. Yaitu ada kaitannya dengan tadi penggunaan metode pembelajaran yang inovatif tadi. Karena penggunaan metode pembelajaran yang kurang inovatif sehingga motivasi belajar siswa itu rendah dan menghasilkan hasil hasil pembelajaran atau hasil ya. Jadi mendapatkan hasil belajar yang kurang maksimal. Tuh. Jadi ada kaitannya antara motivasi dengan model pembelajaran yang kurang inovatif. Jadi di sini dari pihak Bapak Kepala Sekolah udah ada upaya atau program-program sehingga nanti diusahakan atau dimaksimalkan agar supaya guru-guru itu menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga menghasilkan hasil belajar yang maksimal dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. Kemudian dengan hasil wawancara ini mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dari kita, baik guru maupun peserta didik. Intinya itu. Terima kasih atas waktunya telah menyimak video ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.